Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Berkumpul untuk berzikir. Diceritakan dari Muawiyah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqal ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina qal Allahi ma ajlasakum illa dhak qalu wallahi ma ajlasana illa dhak qala amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani jibrilu fa akhbarani anna allaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan sebuah halaqah atau lingkaran para sahabat. Beliau bersabda, apakah yang membuat kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk untuk bersama berzikir dan memuji Allah atas petunjuk dan anugerahnya kepada kami berupa Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidak membuat kalian duduk kecuali hal demikian itu. Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada hal kecuali itu yang membuat kami duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena curiga kepada kalian. Akan tetapi karena sesungguhnya Jibril datang kepadaku lalu mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim nomor 2701. Subhanallah. Jadi berkumpulnya para manusia ini yang digunakan waktu berkumpulnya untuk berzikir memuji kepada Allah, ini betul-betul Allah memberikan penghargaan manusia yang berkumpul untuk berzikir tadi, dibanggakan Allah dan disebut namanya mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Nah, oleh karena itu maka mari saudaraku, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kita, ya, ketika duduk di sebuah majelis, duduk di sebuah pertemuan, maka jangan tinggalkan untuk mengisinya dengan zikir. Acara rapat kerja, tidak apa-apa diawali dengan zikir, ya. Mungkin bisa dengan zikir Al-Quran singkat, ya. Minimal baca Al-Fatihah. Kemudian selama di dalam pertemuan itu senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, lebih-lebih ketika ada di majelis ilmu dan majelis zikir. Subhanallah, malah akan lebih baik dan lebih sempurna. Maka pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, ya, apapun bentuk pertemuannya dengan orang lain ini, hendaknya justru dijadikan sebagai sarana zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai malah digunakan untuk hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat, ya. Yang lainnya ketika rapat, ya, ngobrol alor ngidul, maka
gunakan ya dalam hati untuk berzikir, karena memang majelisnya rapat, sambil mendengarkan rapat, sambil mohon kepada Allah petunjuk untuk diberi kemudahan dalam memecahkan sebuah permasalahan atau sebuah ujian ketika dihadapkan pada ujian sebuah persoalan kerja misalnya. Pokoknya bagaimana kita membuat majelis atau pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bernilai ibadah dengan cara memperbanyak zikir. Zikir apa ya? Bisa apa saja ya. Kalau Abuya memilih bacaan sholawat, Abuya Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani memperbanyak bacaan sholawat. Karena sholawat ini istimewa, amalan akhir zaman yang mudah, ringan, pasti diterima, bermanfaat ya, berfungsi ganda ya di dunia dan di akhirat adalah sholawat. Berikutnya, di dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fudulan an kuttabin nas فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى يغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا فيقول الله على أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك قال فيقول فهل رأوني فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا قال فيقول وأي شيء يطلبون قال فيقولون يطلبون الجنة قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا قال فيقول فمن أي شيء يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول هل رأوها فيقولون لا يقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها حربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعودا قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقولون إن فيهم فلان الخطاء لهم يريدهم إنما جاءهم لحاجة فيقول هم القوم لا يشقى لهم جليس. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi dan sekaligus membantu para malaikat pencatat amal manusia. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, "Kemarilah, datanglah kepada sesuatu yang kalian cari." Lalu mereka pun datang seraya menaungi mereka dengan sayapnya sehingga memenuhi langit bumi. Maka Allah berfirman, "Apa yang dikerjakan oleh hambaku ketika kalian tinggalkan?
Para malaikat menjawab, kami tinggalkan sedang mereka masih memuji, mengagungkan dan berzikir kepadamu. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihatku? Para malaikat menjawab, tidak. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, sekiranya mereka dapat melihat engkau, pasti mereka akan lebih banyak lagi memuji, mengagungkan dan berzikir kepadamu. Allah berfirman, lalu apa yang mereka harapkan? Para malaikat menjawab, mereka mengharapkan surga. Allah berfirman, apakah mereka tidak melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias. Allah berfirman, lalu mereka berlindung dari apa saja? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Allah berfirman, bagaimana jika seandainya mereka telah melihatnya? Maka para malaikat menjawab, tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi. Beliau melanjutkan, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah persaksikan kepada kalian bahwa aku mengampuni mereka. Beliau melanjutkan, para malaikat menjawab, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang banyak memiliki dosa yang tak datang kecuali karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum yang kawan mereka tak bakalan celaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3524. Subhanallah. Bagaimana fadilah, keutamaan untuk banyak berzikir sampai-sampai orang yang berzikir ya bergabung dengan sebuah majelis, kemudian dia datang ke situ ya tidak niat untuk ikut majelis tapi mungkin ada keperluan lain ya, mau menemui temannya, mau membayar hutang, mau menagih hutang, bahkan termasuk orang yang datang dengan niat yang lain tadi termasuk orang yang mendapatkan kebaikan, diampuni dosa, itulah keberkahan sebuah majelis zikir ya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tingkatkan semangat kita untuk hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, sehingga kita digolongkan orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.